Berapa DP minimal untuk Sigra? 5 juta. 5 juta beda teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SEC. Hari ini kita sesuai dengan permintaan teman-teman untuk part 2 dengan Om Papi. Ya, selamat datang Om Papi di podcast kita ini. Apa yang mau kita bahas hari ini? Yang kita bahas adalah mengobrol tentang dunia sales Daihatsu. Gimana cara mereka menawarkan produk dan apa-apa saja tantangannya di dunia marketing dan tips-tips untuk customer supaya bisa dapat penawaran terbaik dari teman-teman sales di lapangan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Om Papi? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali, sehat. Om Sahrul bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Om Papi, dinamika sales di penjualan bulan Agustus ini lumayan saya lihat. Nah, bisa disebutkan apa-apa saja sih peran sales sebenarnya di lapangan untuk marketing Daihatsu ini? Ya, yang pertama sebenarnya yang harus kita ketahui sebelum kita terjun di dunia sales, yang harus kita ketahui itu adalah yang pertama adalah peran kita sebagai sales. Dan kita harus tidak hanya sekedar menjual mobil, kakak. Oh iya. Tapi juga kita harus menjadi seorang konsultan untuk customer kita. Konsultan mengenai apa aja itu Om Papi? Contoh nih, kita menjelaskan produk sampai customer itu paham dengan apa yang mau dia beli. Kita menjelaskan produk, fitur, kelebihan, promo, dan pilihan kreditnya seperti apa. Iya, kalau dia mau kredit ya? Iya, betul. Kalau cash bisa juga? Bisa. Yang pastinya kita sebagai sales ini menjadi penghubung antara brand Daihatsu, khususnya karena saya di sales Daihatsu, jadi saya sebut Daihatsu. Iya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oke. Aman. Ya, menjadi penghubung antara brand Daihatsu dan konsumen begitu. Jadi penghubung antara brand Daihatsu dengan konsumen, supaya penjualan mobilnya konsumen itu langsung pergi ke Daihatsu. Ya, makanya betul. yang jadi penghubung itu adalah marketingnya. Iya, betul. Iya. Kalau bisa tahu sekarang Om Papi di Daihatsu itu daerah apa Om Papi? Kalau saya daerah Bulukumba, ya bisa sih dealernya. Oh, dealernya saya di PT Karisma Sentosa, kakak. Karisma Sentosa. Iya. Mencakup wilayahnya, wilayah cover untuk wilayahnya mobil. Penjual mobil Sulawesi Selatan, kakak. Sulawesi lah. Intinya daerah Sulawesi bisa hubungi saya. Intinya bisa saya, insya Allah. Daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara bisa semua lah. Bisa Sulawesi, semua. oke. Sulawesi. Kita hajar semua. Kalau di luar Sulawesi bagaimana? Sebenarnya bisa juga, tapi kembali lagi ke prosesnya. Tapi tidak langsung ditolak ya kalau misalnya. Tidak. Oke, jadi kesimpulannya itu kita bisa proses di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan. Yang penting masih bisa di cover. Betul. Atau masuk cover area. Betul. Iya. Menarik sekali. Oke, Om Papi, bisa dijelaskan dulu mengenai produk yang dijual di Daihatsu, apa-apa aja itu Om Papi? Yang pertama itu ada Daihatsu Ayla. Kategori mobil passenger ya? Ya, ada Sigra, ada Terios, ada Daihatsu Rocky, ada Xenia. Iya. Kemudian di komersil? Komersil itu ada Grand Max Pickup, Grand Max Minibus, kemudian Grand Max Blind Van. Oh ya, luar biasa, sudah tahu semua produk. Iya dong. sudah jadi neneknya sudah. Ya, hafal di luar kepala. Kalau tidak salah sudah kurang lebih, ya termasuk baru sih. Iya. Termasuk baru, kurang lebih 6 tahun lah. Oh, luar biasa. Baru 6 tahun di dunia otomotif Daihatsu, dan insya Allah Daihatsu sampai finish. Luar biasa. Go Daihatsu. Om Papi bisa dijelaskan mobil apa saja yang paling laku di Daihatsu? Yang sebenarnya laku semua, kakak. Tapi kalau kita
di mobil passenger itu yang paling laku adalah Sigra. Oke, kenapa bisa Sigra yang paling laku? Karena mobil Sigra itu murah. Iya, iya. Serius. Iya, iya. Murah, kemudian muatnya banyak dan paling hemat BBM. Luar biasa. Sigra yang jadi pemenang utama untuk penjualan di Daihatsu ya? Iya, betul. Ini kalau nggak salah tahun ini itu penjualan kalau kita bandingkan di semua brand, di semua brand itu Sigra tertinggi, kakak. Oke, satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh Betul. penonton kita, yaitu berapa DP minimal untuk Sigra? 5 juta. Serius, Kak? 5 juta mau. Iya kan? Asurannya berapa? Asurannya 3 jutaan mau. Untuk bagaimana 3 jutaannya? Hubungi misalnya WA di sini. Iya. 3 juta mau, nggak sampai 4 juta. Iya. DP 5 juta ini. Apakah dijamin approve itu kalau DP 5 juta? Ya sebenarnya kalau kita berbicara approve, kita kembalikan lagi ke nasabahnya. Apakah nama sebelumnya, namanya ini bagus, usahanya bagus? Yang pastinya kita sebagai sales ini, kakak, toh kita sebagai sales ini, kalau mau ku pribadi, jangan makin survei, ambil langsung mobil. Kalau mau ku pribadi, ambil langsung mobil, isi kredit langsung. Kalau mau ku pribadi, cuma kan yang namanya kita bekerja di perusahaan ini, ada yang namanya prosedur, ada namanya aturan. Tapi memang banyak sudah ada beberapa nasabah yang memang bisa approval berkasnya DP 5 juta. Untuk bagaimana syaratnya nanti kita inbox atau WA saja. Jadi untuk persyaratan bisa approval berkasnya sesuai dengan video saya sebelumnya bersama Om Yogi, itu harus memenuhi kriteria 5C. Jika mau tahu apa-apa aja kriteria 5C itu, silakan nonton video kami sebelumnya. Nah, terus kalau di komersil, yang mana yang paling laku? Grand Max. Iya, pasti masih dirajai oleh Grand Max. Dirajai oleh Grand Max. Karena memang ini bukan hanya sekedar cerita. Kelihatan di mana-mana ada Grand Max dan itu plat putih. Artinya belum keluar plat hitamnya atau STNK-nya. Karena memang mobil ini, artinya kalau dia masih mobil putih, itu mobil baru. betul. Mobil baru. Iya. Nah, sekarang untuk dapat mobil pickup DP berapa tuh? DP 5 juta aja. Luar biasa, teman-teman. Iya, 5 juta mau. Ya, mahal-mahal. Iya, dia start di DP 5 juta ya, teman-teman. Kita beralih ke session selanjutnya. Oke. Apa sih sebenarnya strategi-strategi dan teknik sales itu untuk bisa jualan stabil? Maksudnya jualan stabil itu sesuai dengan target. Kalau dia targetnya 3 tiap bulan, bisa jual 3 tiap bulan. Tidak drop ke 1, ke 0, atau ke 2. Dia harus bertumbuh targetnya. Untuk strategi dan teknik sales yang pastinya setiap sales itu punya trik dan strategi masing-masing. Ini versi saya. Jangan sampai ada penonton yang bilang isota lu. Iya, tapi tidak apa-apa lah ya. Jadi strategi sales yang pastinya membangun kepercayaan, kakak. Membangun kepercayaan tidak hanya sekedar jualan. Jadi kalau kita membangun kepercayaan bukan hanya sekedar jualan, kita betul-betul mengenal, ada hubungan emosional kepada nasabah, itu pasti kita akan bekerja sama secara terus menerus, kakak. Misalnya begini, ini saya punya nasabah, saya punya hubungan emosional sama dia, ya kan? Ya. Dia beli mobil sama saya. Selanjutnya kalau nasabah ini mau beli lagi, pasti dia hubungi saya. Ya, atau keluarganya mau beli Atau lagi. keluarganya mau beli, pasti dia hubungi saya. Karena saya dengan nasabah tersebut sebelumnya sudah sama, intinya sudah punya hubungan emosional lah. Begitu. Jadi teman-teman sales, sepertinya poin penting itu adalah membangun hubungan emosional kepada customer atau calon customer. Betul. Supaya ini customer tidak lari-lari. Sudah tanya di sini, tanya di sana, belinya di si C. Itu yang sering terjadi. Bertanya sama saya, ya kita ini pengalaman curhat kali ini seperti di kita sebelumnya. Silakan. Ini Kasianto. Jadi
bertanya sama saya DP dan angsuran. Yang katanya, oke, saya diskusikan dulu sama pasangan, ya toh. Sekalinya tidak ada apa namanya, hubungan, tidak hubungi lagi itu. Padahal janji toh. Kuliah ki fotonya, di sana yang ambil, tapi sudah bukan main gitu seorang sales, kasihan. Karena begini kakak, sangat bersyukur. Yang seperti yang apa namanya, yang seperti yang sudah saya bilang di podcastnya sebelumnya. Saya ini, kita masyarakat menengah ke bawah, ya masyarakat kecil seperti saya, itu yang sudah saya bilang di podcast sebelumnya. Kita itu sangat beruntung sekali kalau kita bisa beli mobil 2 kali seumur hidup. Ya, maksudnya itu bagaimana? Coba jelaskan dulu Pak. Iya, kita itu sangat beruntung, kita masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki mobil 2 unit. Kita bisa beli mobil 2 kali seumur hidup. Beruntung ya? Beruntung sekali. Ini kita berbicara masyarakat menengah ke bawah. Ya. Kalau yang masyarakat menengah ke atas itu kan sudah biasa. Kan? Bisa terparkir sekitar 10 unit. Iya, betul. Di garasi lagi. Ada lagi yang Pak? Apa itu? Ada lagi. Oke. Iya, jadi selain hubungan emosional juga harus tahu produk knowledge. Betul. Kita harus menguasai produk knowledge. Tapi meskipun kita sebagai sales itu kan manusia biasa kan. Iya. Dan terkadang saya sendiri jujur, kadang lupa itu produk. Serius, kadang saya itu lupa. Saya itu apa lagi nih. Jadi bagaimana itu daripada saat ada orang biasanya bertanya, baru saya buka lagi tuh buku besar. Siap. Iya, nggak tahu lah. Ya namanya juga, ya seperti kalau saya ini kakak pelupa. Saya pelupa orangnya. Yang penting tidak lupa kalau ada orang mau ambil mobil kemarin yang mau besar. Oh iya, kalau itu ya enggak bakal lupa, serius Kak. Iya. Enggak bakal lupa. Ya sampai dilupa juga. Hilang lagi satu pembeli mobil. Kemudian kakak selain itu, kita juga harus menjaga komunikasi dengan calon pembeli. Itu komunikasi juga sangat penting. Komunikasi itu dilakukan tidak hanya dengan calon pembeli, tapi adalah nasabah kita yang sudah beli mobil sebelumnya di kita. Ya. Setidaknya dalam 1 kali 1 bulan kita bertanya kabar. Bagaimana kabar ta? Bagaimana usaha ta? Sehat-sehat ya Ki? Iya. Begitu. Itu Ji, simpel sebenarnya. Iya. Salah satu cara sesimpel itu. Tapi terkadang saya sendiri lupa. Kenapa bisa lupa? Entahlah. Kalau yang hal-hal begitu dilupa, nanti customer beralih ke hati yang lain. Bagaimana itu kalau begitu? Insyaallah. Tetap karena hubungan emosional. Iya. Bakalan Tetap beralih ya. Karena hubungan emosional itu bagaimanapun customer itu tidak akan beralih. Serius ini. Karena sudah ada beberapa nasabah yang sudah beli mobil sama saya dan sudah lunas beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Mau beli, dia hubungi saya lagi. Oh begitu? Iya. Luar biasa. Ada keluarganya yang mau beli mobil, nah hubungi lagi, bertanya lagi. Artinya RO ya, pengambilan kembali, repeat order. Iya. Repeat order, betul. Itu artinya betul-betul hubungan emosionalnya dengan customer itu selalu dijaga. Iya. Makanya dia bisa repeat order kembali. Betul. Oke. Selanjutnya, apa sih tantangan-tantangan yang sering dihadapi di lapangan sebagai seorang marketing? Tantangannya itu banyak sekali sebenarnya. Tantangannya itu yang namanya kita sales ini bersaing di khususnya Daihatsu ini. Daihatsu itu 4 dealer di Bulukumba. 4 dealer dengan manajemen yang berbeda, yang kita jual itu produknya sama. Khusus bersaing ke Daihatsu Tok saja. Betul. Ada 4 dealer. Ada 4 dealer. Dan terkadang kita duduk di warkop. Saya bersama teman-teman Daihatsu juga. Nasabah itu nelpon dan chatting sama saya, dan kemudian dia juga chat ini teman. Kita satu customer, 2 orang yang ditemani komunikasi.
Artinya kalau Terus yang ditemani komunikasi itu sama-sama kita dulu di warkop. sama-sama kita duduk di warkop. Iya, itu iya, itu iya. apa namanya, tantangan apa ya? Bukan terberat sih, tapi Salah satu tantangan. salah satu tantangan yang Tapi bagaimana caranya supaya customer itu tidak pindah? ya kebanyakan customer di sini cari yang murah. Di mana yang murah, angsuran yang paling murah, DP yang paling rendah, dia ambil di situ. Iya, kalau misalnya untuk dia mau DP yang murah dan angsuran yang rendah, sepertinya tidak bisa langsung dua-duanya, Om Papi. Dia Tidak, harus memilih apakah dia mau DP-nya yang murah atau angsurannya yang murah. ada beberapa pilihan juga kalau kita di situ. Ada DP yang lumayan rendah, angsurannya juga lumayan murah, tapi asuransinya tidak ada, kakak. Oh, begitu. Dan ini yang biasanya tidak dijelaskan ke orang tersebut. Orang itu tidak mempertanyakan asuransinya. Asuransi dipertanyakan ketika mobilnya sudah kecelakaan, ya tak? Nah, Iya. tapi sebelumnya dia tidak bertanya, tidak cari tahu dulu kenapa bisa ini asuransinya murah sekali, DP saya rendah sekali. Pada saat nanti sudah kecelakaan mobilnya, nah, baru bertanya. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita kredit mobil itu, sudah pernah juga saya bilang sebelumnya nih, sepertinya bukan asuransinya yang mahal, asuransinya, dan itu penting. Iya. Kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai tunggu hujan baru kita kelabakan kemana-mana. Karena Iya. kalau mobil itu tidak diasuransi, repot ki. Biaya perawatan mobil itu bukan murah, Ya. mahal sekali. Ganti oli ki saja, deh 1,5 juta. Betul. 1,5 juta loh. Minimal paling rendah itu. Ganti oli saja itu. Servis berkala. Belum itu yang lain. Iya. Belum kalau misalnya kecelakaan, tabrakan atau bagaimana, terus tidak cover ke asuransi. Iya. Repot sendiri. Ki. Biaya pribadi yang Biaya pribadi akan keluar. Dibandingkan misalnya kalau kita bayar juga dengan ada juga asuransinya di situ, kan enak. Ki. Kita tinggal ajukan klaim, tidak kantong pribadi tabungan ini untuk membayar angsurannya aman. Ya, tantangan terberatnya di situ ya. Iya. Dan nanti kita akan bahas ini di satu session khusus untuk asuransi mobil. Iya. Kita akan bahas kupas sampai selesai supaya teman-teman juga bisa tahu bahwa asuransi itu tidak cuma berlaku untuk mobil baru, bisa juga untuk mobil bekas. Oke, Om Papi, bagaimana sih sebenarnya kunci untuk menjadi sales yang sukses? Ini versi saya. Karena kalau kunci sukses sales, saya pribadi belum sukses, kakak. Jadi agak bagaimana ya? Agak sedikit susah bagaimana caranya menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang sales sukses. Iya. Ya, Tapi minimal. ya ini versinya saya begitu. Yang pastinya itu kita harus jujur dan transparan. Oh iya, betul. Jujur dan transparan soal harga dan promonya. Itu poin pertama. Kemudian poin keduanya, kakak, layanan cepat, respon WA kita setidaknya cepat ke nasabah. Artinya pas respon. Pas respon. Oke lah, bahasa Inggrisnya itu. Ya. Kemudian kita tidak bisa, kakak, hanya sekedar menjual. Ya. Sekedar menjual selesai, ya sudah. Yang pastinya kita memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan customer. Ya. Makanya saya bilang, Artinya dikonsultasikan dulu. Iya, Produk apa ini yang dibutuhkan oleh customer? dikonsultasikan dulu. Enak itu, kak, kalau misalnya saya berkunjung ke rumahnya nasabah. Iya. Karena kita tahu keadaannya. Kita bisa tahu, mobil ini yang dibutuhkan oleh nasabah. Mobil ini. Tipe ini yang dibutuhkan sama nasabah. Ya. Itu apa namanya? Itu bagusnya kalau si sales tersebut berkunjung ke rumahnya nasabah. Begitu. Untuk berbicara secara langsung Berbicara secara langsung. dan mengetahui apa sih kemauan dari Nasabah tersebut. Ya. Ya, kemudian sisi konsumen. Ini pertanyaan untuk konsumen ini. Dari yang jawab itu adalah marketingnya. Apa sih tipsnya agar customer itu tidak bingung ketika ditawari kendaraan oleh kita? Tips agar nasabah tersebut tidak bingung ketika ditawari kendaraan sama kita. Ya pastinya kita tanyakan semua. Kita tanyakan semua
biaya secara detail, Ya. DP, cicilan, tenornya berapa tahun, kemudian asuransinya. Artinya kemampuan dari customer kita juga harus hitung ya, Betul. kemampuannya. Kita harus hitung juga kemampuannya, karena pada saat nanti nasabah tersebut cicilannya nunggak, cicilannya terlambat begitu, ngesot begitu, ya kita juga yang repot Iya, kakak. betul, betul, betul. Kita juga yang repot, tadi kita juga yang dikejar sama pembiayaan. Jadi yang pastinya kita jangan memaksakan. Kita jangan berpikir ada jualanku selesai nih. Ya. Ada nih targetku selesai. Jangan. Kita harus betul-betul tahu, kita betul-betul mengetahui kebutuhan nasabah tersebut. Agar nasabah beli mobil sama kita, kemudian Bulannya tidak setiap repot bulannya dengan juga, angsuran, iya, maksudnya terjangkau oleh customer, iya, dan mudah-mudahan mobilnya bisa dimiliki sampai selesai. sampai selesai. Betul. Itu yang diharapkan. Mm-mm. Jadi itu gunanya untuk konsultasi dengan marketing yang ada di lapangan. Ya, kiat-kiatnya Om Papi atau inspirasinya dulu untuk teman-teman yang ada di lapangan dan juga untuk customer, silakan keluarkan unek-uneknya. Terus terakhir kita minta sebuah kata-kata dari Om Papi sebelum kita akhiri perbincangan kita yang singkat ini dan bermutu dan berisi. Oke. Intinya banyak sales Daihatsu sukses sampai bisa punya pelanggan loyal. Yaitu karena tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada juga cerita customer yang merasa terbantu karena salesnya sabar menjelaskan. Sudah juga kita jelaskan di atas. Kita harus sabar melayani customer. Kita tidak boleh hanya sekedar menjual. Jangan sekedar menjual. Biar kita sama-sama nyaman, pembeli dan penjual sama-sama nyaman, dan terjadi hubungan emosional dan berlanjut kerjasama secara berkesinambungan terus. Minimal dia bisa bantu kita untuk Iya, minimal dia bisa bantu kita untuk jualan. Iya, tawari ke keluarganya. Kalau ada sales terbaik Daihatsu yang pelayanannya Iya. maksimal. Om Papi, silakan. Dan ya pastinya di dunia sales itu tidak hanya sekedar mencari komisi. Ya. Jangan hanya sekedar mencari komisi, tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Sudah terjawab dan sudah sudah kita bahas tadi dari sebelumnya. Ya, satu kalimat dulu inspirasi untuk teman-teman kita yang sedang nonton dari Om Papi. Kalau mau beli mobil, jangan asal beli. Kita lihat karena DP-nya rendah, angsurannya rendah. Yang dilihat itu. Tapi konsultasikan dulu. Tanyakan dulu secara rinci. Apalagi kalau mau cicil. Ini masalahnya lama, bertahun-tahun. Bertahun-tahun ini mau pusing, cicil mobil sampai lunas. Ya makanya saya bilang, konsultasikan dulu secara detail ke marketingnya, baru kita putuskan. Semoga semua yang nonton video ini, yang belum punya mobil segera punya mobil. Jangan yang lanjut ya. Iya. Nggak usah. Jangan karena itu waktunya nggak jiru-jiru pasti. Aduh, untung saya tidak jawab juga. Itulah. Itu. Nabla kami kau waktu itu. Mau dia apa terlalu? Oke, terima kasih Om Papi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.